Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. Hadratul muhtaramin yang saya ta'zimi, para ulama, para kiai, para fuqaha, para guru, orang-orang tua kami, para sepuh, para pini sepuh, para masyayikh, para syiban yang dimuliakan Allah, para pengurus dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat wal afiat, menghadiri kebaikan, menghadiri majlis ta'lim setelah melaksanakan amal ibadah kewajiban kita. Berharap mudah-mudahan di sisa umur kita tetap terus bisa beristiqamah dalam ketaatan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kembali kita mengulangi pembelajaran kita dalam rangka tadzkir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tanfa'ul mu'minin, ingatkanlah dan teruskanlah, berikan, sampaikan peringatan wahai Muhammad, karena menyampaikan peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Artinya salah satu dari komponen stabilnya iman adalah budaya saling mengingatkan, nasihat menasihati. Maka yang memberikan nasihat juga terus berupaya untuk mengingatkan dirinya. Pun yang disampaikan juga punya semangat dari kebaikan dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba muballighin aw amin sami'in," atau kama qala Rasul. Boleh jadi orang yang disampaikan itu maka dia lebih paham, lebih ngerti, lebih ngeh, lebih nyadar dibandingkan dengan yang mendengar. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu, bahwa budaya saling mengingatkan itu kewajiban sesama muslim. Yang kedua, bahwa yang menyimak mendengar itu punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi dalam satu majelis ta'lim ini entah bapak-bapak, entah ibu-ibu, kita semua berkewajiban untuk menyampaikan. Dan budaya ini merupakan budaya yang baik. Karena kenapa? Karena boleh jadi ketika ada yang mendengar, kemudian yang mendengar ini menyampaikan kepada orang yang menyampaikan pada pihak ketiga, ternyata boleh paham atau bisa lebih ngerti, atau ternyata yang disampaikan itu lebih menancap dalam dirinya. Maka dalam Islam berarti ta'lim itu, belajar itu, dakwah itu tidak hanya berhenti pada mustami', kepada para pendengar, tetapi bahwa orang-orang soleh itu ketika suaminya atau mereka sang laki-laki dapatkan ilmu nyimak, maka mereka menyimak itu dan mereka sampaikan kepada orang di rumah.
Kemudian nanti orang di rumah nyampaikan kepada mungkin temannya, tetangganya. Jadi budaya dakwah pertama dan pihak kedua. Tapi budaya seperti ini sampai berterusan sampai kepada ab'adil mada, sampai kepada jarak yang terakhir. Maka berarti Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita ini punya apa yang kita simak, apa yang kita dengar, kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dalam majelis-majelis ta'lim. Tidak sedikit bahwa yang seperti diceritakan bahwa Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh itu membentuk istri beliau Hubabah Nur, kemudian yang lainnya anak-anak beliau laki-laki perempuan itu, ternyata jadinya itu di meja makan. Jadinya itu maksudnya mana jadinya? Mereka bahkan bisa menghatamkan berkitab-kitab, dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang tebal, itu selama sarapan. Jadi ketika sarapan, maka sama Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh, maka beliau istrinya mungkin nyetor hafalan, nyetor kitab apa, ini sehalaman demi halaman sampai kemudian bertahun-tahun. Jadi bisa menghatamkan kitab hanya dalam satu kali, dalam satu budaya tradisi sarapan. Jadi kalau kita ini begesan tentang nak makan apa siang ini, nak jalan-jalan kemana, atau pengen minta beli apa misalnya istri sama anaknya, ini beliau tidak, beliau nyimak apa yang kamu pelajari hari ini, di kemudian satu halaman ini. Budaya seperti ini itu ternyata sangat efektif untuk membentuk karakter anak-anak, menambah wawasan dan ilmu mereka. Sementara kadang-kadang bahkan kita ketika belajar pun mungkin kita setengah-setengah. Ini bahkan orang-orang saleh itu di meja makan itu bisa mereka menjadi wahana mereka untuk menuntut ilmu. Ini sangat penting dan sangat bagus. Kalau kita tidak bisa 100%, mungkin 40% jadilah. Bahwa ketika makan kita mengevaluasi, mungkin hafalan surat pendek anakkah, atau kita saling simak satu sama lainkah, atau bagaimana, sambil dengan suasana yang santai seperti itu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa? Karena memang tabiat manusia ini memang sering lupa, sering alpa dan lalai. Syukran. Maka berarti kita berkewajiban untuk saling ingat mengingatkan, dan tidak hanya kepada para mustami', tapi juga yang mustami' menyampaikan kepada pihak ketiga siapapun itu. Karena boleh jadi nanti yang bagi kita, yang kita dengar biasa saja, tapi ternyata ketika kita sampaikan kepada yang lain, ternyata yang mendengar itu ternyata itu kemana-mana pikirannya, dalam artian makna yang baik. Oh ternyata ini, oh ternyata ini. Dan itulah pentingnya kita bertabligh, kita menyampaikan apa yang kita dapat dan kita ketahui. Satu dari sekian banyak tantangan kebaikan adalah kita merasa malu, merasa tak pantas, merasa bukan maqam kita untuk menyampaikan kebaikan, merasa bahwa ini bukan tugas kita. Padahal kalau kita diingatkan suami, maka dia berkewajiban untuk menyelamatkan istri. Suami sekaligus ayah berkewajiban untuk menyelamatkan anak-anaknya dari apa? Dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang istri, sang ibu punya kewajiban untuk menyelamatkan anaknya. Maka berarti apapun yang didapat, kebaikan-kebaikan apapun, maka kita tabligh, kita niatkan untuk sampaikan lillahi taala. Dan tentunya orang tua, suami, istri, mereka paling paham dengan karakter anaknya atau pasangan hidupnya. Atau teknis seperti ini, itu disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Tapi yang penting adalah bahwa kita punya semangat untuk tabligh, untuk menyampaikan, sehingga tidak terhenti apa yang kita pelajari pada diri kita saja, tapi kemudian yang manfaatnya itu akan menjadi pahala jariah bagi kita. Yang manfaatnya adalah bahwa umat itu semakin banyak terselamatkan dengan apa yang kita pelajari. Karena kadang-kadang ya ikhwan, bahwa kadang-kadang orang kalau sudah belajar sudah selesai dia ta'lim sudah selesai, dan habis itu datang lagi, habis di dia bahasa gitu, habis di bapak, habis di ibu, di ayah bunda, kemudian anaknya tidak dengar,
cocoknya pula anaknya tidak diarahkan kepada taklim, dan ini terjadi keputus mata rantai pendidikan dalam Islam. Maka berarti kita punya kewajiban yang sama terhadap dakwah untuk menyelamatkan, saling menyelamatkan satu sama lain daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas maqalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa beliau menyatakan laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihina. Kalaulah tidak karena 5 halangan, 5 penyakit, 5 hal-hal yang buruk, maka kita semua pasti jadi orang yang selamat. Entah kenapa saya ini dari tadi pengen menyampaikan ini. Maka karena kenapa ini terutama untuk diri saya dan kita semua, bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan bahwa kalau tidak karena 5 perkara, maka kita semua ini akan selamat. Di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Tapi ada 5 halangan, ada 5 hal-hal yang membuat seseorang itu kemudian ternyata dia tak jadi menjadi orang selamat. Ada hambatan-hambatan, dan hambatan itu muncul bukan dari luar, biasanya dari pelakunya, dari orangnya. Ketika kita ingin maju, ketika kita ingin selamat, ketika kita tiap hari pengen, ya Allah, dunia akhirat kami pengen dibahagiakan, pengen selamat, dapat kebaikan. Nah, 5 hal ini yang akan membuat kita terhambat dari kebaikan-kebaikan itu. Maka fungsi kita, guna kita mempelajarinya, supaya 5 hal ini bisa kita hindarkan atau kita evaluasi diri kita dan kita selesaikan. Kenapa? Karena dikatakan para ulama araf salat tentang syaratnya. Kemudian zakat, semua kita harus paham apa syaratnya, apa rukunnya, bagaimana sirat akadnya, kepada siapa kita keluarkan, kepada siapa tak boleh kita berzakat. Puasa, bagaimana mekanismenya, apa yang membatalkannya, bagaimana sunnah makruhnya. Maka setiap amal kita itu akan menjadi amal yang terselamatkan dari tak diterima Allah. Takutnya kita lah payah-payah, lah capek-capek, ternyata karena ketiadaan ilmu, maka solat tersebut tak diterima oleh Allah SWT. Maka berarti ikhwan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang kewajiban yang sifatnya aini, fardu ain, maka belajar tentang hal itu juga fardu ain. Dan selanjutnya sesuatu yang sifatnya kifayah, maka mempelajarnya fardu kifayah. Maka Bapak Ibu, belajar tentang hukum fikih, tentang toharoh, tentang apapun yang berkaitan tentang kewajiban pribadi, fardu ain hukumnya. Tidak cukup ustaz beda baca. Misalnya, tak cukuplah ada ustaz yang tahu syarat rukun solat. Terus Bapak Ibu, itu baiklah. Tidak baca, artinya berarti solatnya itu ngira-ngira saja. Solatnya cuma modal melihat, cuma modal mendengar. Padahal kewajiban yang sifatnya fardu ain harus dipelajari pribadi satu orang, satu demi satu. Beda yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini kita tidak wajib mempelajarinya, tapi satu saja yang mempelajari, maka kita gugur kewajiban tersebut. Maka misalnya apa? Belajar tajwid itu dalam satu pendapat hukumnya fardu kifayah. Satu saja ahli tajwid di kampung tersebut, maka terselamatkan kita dari kesalahan dan dosa. Tapi dengan syarat bahwa umat di kampung tersebut wajib belajar, tapi tak wajib harus tahu ini istilahnya ini sifat hurufnya ini. Maka kadang-kadang guru kita, yang penting bacaanmu benar, yang penting sifat huruf makharijul hurufnya benar, sudah jadilah itu. Tak perlu kamu tahu ini kemudian istilahnya apa sakta, apa guna, tak harus kenal bahasa Arab. Yang penting ketika bacanya benar, jadilah itu. Nah, ini namanya fardu kifayah. Termasuklah Bapak Ibu, fardu kifayah itu adalah hal-hal yang bahkan di luar nalar kita. Para ulama zaman dulu bahkan mereka punya kitab-kitab khusus yang mempelajari tentang sihir. Bukan untuk belajar sihir, tapi supaya umat terselamatkan dari sihir. Maka
ada orang-orang yang membahas sesuatu yang buruk tentang kemaksiatan, tentang apa, mereka pelajari bukan supaya mereka tenggelam dalam kemaksiatan tersebut, tapi supaya kita bisa selamat dari keburukan-keburukan hal itu. Maka kemudian para ulama-ulama yang mengkaitkan, yang mengkaji khusus tentang diri manusia, jiwa dan hati manusia, maka akhirnya mereka terus mengkaji apa sifat baik manusia, apa sifat buruk manusia. Maka yang buruk-buruk ini dikaji, dipelajari bukan supaya tenggelam, dan tetapi sebaliknya supaya kita selamat dari hal tersebut. Maka Sayyidina Ali mengenalkan kepada kita 5 sifat buruk, yang 5 sifat ini akan menjadikan kita tak selamat dunia dan akhirat, hidup di dunia tak bahagia, di akhirat tak dapatkan ridha Allah. Nah, 5 penyakit ini supaya kita tahu, supaya kita selamat dari hal tersebut. Yang pertama, beliau menyatakan al-qana'atu bil jahli. Yang pertama, qana'ah dengan kejahilan. Qana'ah artinya merasa puas, bil jahli dengan kebodohan. Merasa puas dengan ketidaktahuan terhadap sesuatu itu merupakan penyakit pertama. Kenapa? Karena ketika seseorang tak mengetahui sesuatu, maka ditakutkan hal-hal mudarat dari sesuatu tersebut akan menimpa dirinya. Bapak Ibu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan ikan kemudian minum susu. Ya dok. Ada hadisnya tidak boleh makan ikan dengan minum susu. Artinya protein yang hewani yang darat dengan laut tidak boleh ketemu. Itu ada hadisnya. Ternyata mengakibatkan apa? Kemudian jangan makan terlalu panas, jangan makan terlalu dingin, karena Rasulullah tak suka yang terlalu panas dan terlalu dingin. Dalam satu kaidah, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu memang yang pertengahan. Maka sekarang kita lihat pola makan anak-anak itu, kalau dak level 10 dak makan dia. Kalau dak setan demit, ini apa soto setan misalnya, atau makan apa jontor plus sekian, yang sampai-sampai kalau kita makan yang orang normal itu mungkin masuk UGD. Sekarang mereka bisa makan 1 kilo 2 kilo cabai sekali makan, na'udzubillah, hanya demi kepentingan konten. Tapi kita lihat nanti bagaimana 40-50 tahun ke depan. Karena kenapa? Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ya sebaik-baik sesuatu itu yang sedangnya saja, pertengahannya saja. Bahwa kalau kita suka sesuatu jangan terlalu niat, tapi kalau ternyata kita tak suka makan apapun, jangan terlalu niat. Boleh jadi kita satu saat akan butuh dengan makanan tersebut, sementara kita tak suka. Contoh, mungkin wong kita ini tak pacak makan roti. Pokoknya nak nasi itu lah Ustaz. Iya, mending Palembang. Nak pempek itu lah Ustaz. Oke, mending gitu. Badan tu 40 hari pergi haji, mana betulkan pempek gendum? Di mana betulkan pempek? Tersiksa kita hanya gara-gara kita hanya menyenangi, tak menyenangi sesuatu. Sementara kalau kita pandang itu sebagai bagian dari rezeki Allah, ya sudah makan saja. Entah enak tak enak, yaitu nomor sekian. Yang terjadi seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mengetahui tentang sesuatu, maka itu kita akan selamat dari dampak mudarat sesuatu tersebut. Wabil khusus dikatakan para ulama, kalau ini berkaitan tentang perkara agama. Maka tentang perkara agama ini sangat penting. Dan contoh kecil, bab tentang aurat, bab tentang batasan-batasan bagaimana seorang itu boleh atau tidak melihat aurat. Kita tahu yang terjadi selama ini, karena saking akrabnya, maka kita biasa misan dengan misan, sepupunya itulah, misannya itulah. Padahal kalau sudah misan, sepupu itu kan sudah halal nikah, betul tidak? Kadang-kadang kemudian misan itu ya, ketika dia itu jalan mungkin pegangan atau salim. Padahal ternyata ketika dia sudah wudu, salim ini membatalkan wudu. Ngapa? Karena dia misan. Cuma karena kita nganggap, dia nih misan dewe, tidak mungkin nak macam-macam. Iya, tidak mungkin macam-macam. Tapi dalam aturan syariat, kalau dia misan, sudah sepupu, sudah halal nikah, maka berarti bersentuhan itu menjadi batal, membatalkan wudu. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita beragama, kita bangun atas pemahaman kita, kemudian agama harus ikut pemahaman kita. Sementara
dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan orang itu tidak akan disebut sebagai yang beriman yang sesungguhnya sampai kemudian dia menjadikan akalnya itu nyerah kepada imannya, hawa nafsunya nyerah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan menganggap bahwa oh tidak apa-apa kawan akrab bonceng misalnya wong rumah kita, apa itu kawan akrab kami pengajian, nak dia pengajian, nak dia mak mano, kalau dia memang dak kate sangkut pautnya bukan mahram ya dak boleh. Cuma karena kita menganggap hal sudah biasa, biasa baik. Satu faktor kebiasaan itu tidak menjadikan hukum tersebut berubah. Kebiasaan kita misalnya, di rumah kami biasa kalau lanang sama tino misan itu ya dia misalnya duduk. Ya kalau dalam Islam ya harus pisah laki-laki perempuan. Buktinya dalam Islam kalau mereka berdua menikah ya halal dan boleh. Nah hal ini mengapa ya ikhwan? Maka orang itu akan menjadi terhambat menjadi selamat, itu salah satunya karena dia merasa puas dengan ketidaktahuannya terhadap sesuatu. Jadi hukum itu paling yang tentang sholat tuh misalnya, sholat tuh ini rukunnya syaratnya selesai, tapi tak belajar tentang wudhu yang baik, kemudian tak belajar tentang mana batasan-batasan yang membatalkan atau tak membatalkan. Bahwa kalau kita lihat Bapak Ibu, alhamdulillah atas perjuangan dakwah para guru terdahulu, sekarang kan sudah mulai terbiasa kalau di gedung ini laki-laki ini perempuan. Itu kan hal yang bagus. Karena kenapa? Yang kita anggap biasa, kita duduk, ini wong rumah kita, ini wong lanang, ini wong rumah dia. Kita anggap biasa bahwa berduduk bersebelahan dengan laki perempuan yang anggap biasa. Dak katik nafsu. Ini kan bukan perkara nafsunya ada atau dak katik nafsu, tapi perkara aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebisa sedapat mungkin kalau bisa tidak bercampur baur ya pisahkan. Berarti sekarang ini laki-laki khusus, ini perempuan khusus, itu sangat bagus. Nah, maka Sayyidina Ali itu berkata bahwa hal pertama yang membuat orang itu bisa tidak sukses adalah rasa puasnya dia terhadap ketidaktahuannya terhadap sesuatu. Wabil khusus ay adamul ilmi biddin. Ketidaktahuan seseorang tentang perkara-perkara agama. Bapak Ibu, ini beliaukan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, siapa yang tak belajar fikih, maksudnya tak mengetahui hukum tentang perdagangan, jangan masuk pasar kami. Mau dia pedagang, mau dia kemudian pembeli, penjual pembeli, tak boleh mereka mengadakan transaksi di pasar kami, kecuali syaratnya apa yang paling utama? Mereka belajar tentang ilmu ekonomi Islam. Mana akad yang boleh, mana yang tak boleh, mana perdagangan boleh, yang tak boleh. Kan sering dalam istilah kita ini seperti ini, ngakunya duku kumbring, tiba-tiba itu pas balik ke rumah jadi rambai, kira-kira itu. Bahwa dibilang ini manggo dari mana, ternyata manggo lokal yang masam. Sering terjadi karena pedagang ini dia tak pakai ilmu agama, atau ada ilmu agama tapi dia tak gunakan imannya. Itu kan masalah semua. Sehingga banyak pedagang pembeli yang merasa kapok, jero, tak gali nak belajar di tempat itu. Contoh kecil. Ibu-ibu nak bikin pempek. Ini kecil Ibu, perkara kecil. Nak beli pempek, ini daging, dibilang apa? Wah ini tenggiri. Super belum. Ternyata kakap. Sejam 2 jam keluar langsung bau misalnya. Itu kan penipuan. Dan hal ini dianggap remeh. Hal seperti ini, sama-sama ikan juga. Tidak seperti itu. Orang kalau akadnya tenggiri harus tenggiri. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini baru bab pedagangnya, belum pembelinya. Bab pembeli misalnya, kita misalnya. Bahkan ada orang yang demi menyelamatkan apa yang masuk ya supaya dagingnya tak jadi syubhat, dia akan mencicip barang yang dia sudah beli, yang dia dibeli itu lah dibayarnya, baru kemudian dia makan. Kadang-kadang kan kita tidak nyicip, ya nyicip tuh sikok 2, nyicip tuh 2-3 rengkaman, robo bandar. Nyicip sikok 5 sekali nyicip lagi. Itu kan sudah tidak sesuai dengan akad. Bahwa hal-hal seperti ini dianggap remeh dalam kehidupan bermasyarakat.
Pada kata Sayyidina Umar, siapa yang tak belajar tentang ilmu perdagangan dalam Islam, maka jangan masuk pasar Madinah. Kenapa? Supaya terselamatkan daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling Allah benci laknat itu pasar. Tapi pasarnya mak mano? Pasar yang memang di situ terjadi praktek ribawi, terjadi apa? Ada orang yang kemudian mereka menganggap penipuan itu hal-hal yang biasa. Bapak Ibu, contoh perdagangan yang sudah turun temurun. Wabil khusus pertanian di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang saya dengar dari teman-teman, juga kawan-kawan yang biasanya punya duku atau duren. Kita tahu kan sistem ijon. Karena turun temurun dianggap biasa. Ijon itu beli pohon itu buah itu dari puteknya. Jadi belinya itu seperti ini. Ini 100 batang duku. Nah, aku beli. Lah mulai kejinguan itu hijau-hijau itu. Langsung dibayar, misalnya 100 itu 50 juta. Oke, akad, sepakat. Padahal sistem ijon itu melanggar aturan konsep dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara. Dalam Islam tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh merugikan diri sendiri, tidak boleh merugikan orang lain. Beli duku yang masih putih ini, lah sudah dibayar lunas, siapa yang rugi? Kita juga kaget kalau setelah akad itu kemudian terjadi angin puting beliung, sampai kemudian putih itu habis galau. Yang rugi siapa? Pembeli. Ternyata ketika itu sukses, jadinya satu batang itu pacak ngasil ke 5 sampai 10 juta. Yang rugi siapa? Yang menjual. Maka dalam Islam tidak pacak, tidak boleh beli kucing dalam karung, itu tidak boleh. Sifatnya, barangnya harus dijelaskan, hatta sampai kepada aibnya itu diperlihatkan. Kadang-kadang kan kita, apalagi misalnya terutama nih, hati-hati dengan yang misalnya jual barang bekas seperti mobil dan lain-lain, otomotif. Bagus lah Pak, ini aman lah mesinnya aman, ternyata pelaknya dipakai pecah misalnya. Jadi aib itu ditutupi. Dan sebetapa banyak sekarang itu orang sudah tidak zaman seperti zaman Rasulullah atau zaman para tabi'in atau orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu kaget dulu, dia nyatakan benda itu bagus, ini aib, cacat yang saya jual. Maksudnya kekurangannya, kemudian nilai plusnya ini. Nah sekarang silahkan. Kalau ternyata kita akad selama 3 hari, kemudian selama 7 hari, silakan coba dulu. Kemudian setelah balik, ya kita pacak namanya khiyar, ada pacak memilih. Lihat, Islam itu seperti itu. Ini kan tidak ada istilah pokoknya kalau lah terbayar, tidak pacak dibalik ke lagi. Lah balik ternyata, kemudian ada barang cacat itu tak bisa dikembalikan. Padahal dalam konsep Islam, bahwa ketika sudah diteliti sekalipun, ternyata ketika pulang dipakai hancur misalnya atau apa, kita boleh punya opsi untuk mengembalikan. Dan sekarang betapa banyak cukup display baik nyengok hari itu dianggap membuka segel, artinya membeli. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, artinya betapa ternyata dalam Islam banyak hal yang kita harus pelajari, terutama tentang apa yang kita pakai, apa yang produk yang kita makan, termasuk tentang kehalalan sesuatu. Bahkan pernah viral kemarin kan, yang ada yang katanya ada babi itu, na'udzubillah. Dan pedagang ini, maaf, pedagang di Indonesia mentalnya kalah jauh dibandingkan dengan orang Singapura bahkan Malaysia. Singapura sajalah, kita bilang negara kafir. Berangkat ke sana, ketahuan apalagi pakai peci atau matonya delok-delok maiti, tidak sipit. Nak masuk ke Chinese, no halal kan. You Muslim go sana. Lihat, orang itu seperti itu. Tapi kadang kita di Konoha ini, bahkan ayam tiren itu dia mau, bagus ini. Padahal sudah jadi bangkai itu ayam. Hanya bermodalkan muat merek halal dewek. Hanya bermodalkan kemudian no pork, no lard, dianggap sudah Muslim, sudah halal. Dan seperti itu. Oke lah, tidak kaki pada barang yang diharapkan Allah. Cara masaknya apa?
Ada cerita teman kami, Kak Iman. Ya, waktu itu dia masih di lapangan saja. Sama teman-temannya orang Papua kerja di Papua. Diajak untuk bakar batu. Pak Haji, nah, nanti Bapak Haji kita undang untuk bakar batu. Oh, saya ini kan Islam. Maksudnya bakar batu itu mesti makannya babi. Bakar mungkin apa ubi selo itu biramak itu dengan singkong, dengan keladi dibakar dengan babi itu pakai batu. Pokoknya batunya dibakar dulu sehingga terjadi kebakaran. Apa Pak Haji? Tidak, kita tuh Pak Haji, kita kasih ayam. Nah, kawannya nanya, terus masaknya bagaimana? Bagus dulu, bagus campur. Ya bercampur, maksudnya masaknya itu barang dengan babi. Kawan ini kok otak mati gitu, sudah teman saya. Ya artinya begini, betapa banyak ada orang beranggapan yang di luar Islam menganggap yang penting bukan babi halal lain. Padahal kita kan yang kita pikirkan selain bendanya, cara masaknya pun diperhatikan. Barangnya apa, dicampur atau tidak. Itu pernah itu kita protes betul-betulan ketika teman-teman di sana. Ya karena mesnya kan ribuan orang, sekali makan bisa 2-3 ribu orang. Tiap hari 4-5 kali di mes masak. Karena keseluruhan ini impor dengan apa? Padahal ketika kita ini nggak bisa, masaknya masih barang itu tidak pakai bahan itu juga, sehingga semuanya dipisah. Dewan belakangan Allah, ini penyakit ini. Penyakit pedagang yang tak mengindahkan ilmu, tak mengindahkan syariat Islam. Syariat Islam itu bapak-bapak tidak harus kemudian yang mencuri potong tangan, tidak. Kita mau melaksanakan sholat di masjid kita seperti ini, muamalah itu kan syariat Islam. Termasuklah syariat Islam bagi orang Islam kalau masak, mereka punya hak untuk mendapatkan standar kehalalan yang tinggi dari sang penjual. Itu hak kita. Tapi ini tak dipenuhi. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara yang penting tak ada babi, tak ada. Mereka jual padahal produk ini. Tapi masaknya pun kita tak punya kepastian untuk bercampur atau tidak. Ini kan susah. Yang lebih gentleman, ketika saya pernah ke Bali, ada jual bakso. Jual bakso 100% non halal, kan enak seperti itu. Kan jelasnya. Ya, kita kan sudah tahu, oh berarti jelas ini baksonya bakso apa. Yang muslim tidak akan masuk. Atau seperti saudara-saudara kita, ini cerita teman-teman kita di Toraja. Toraja itu kan 50-50, terutama di Palu dan sekitarnya. Toraja itu kan banyak yang Nasrani, juga banyak satu keluarga itu satu lumpur itu yang muslim. Jadi mereka termasuk orang Batak juga. Mereka itu kalau mengadakan hajatan kenduri, ini ada modal 50 juta, maka yang 25 juta untuk yang Nasrani. Nah, makanya kita paham. Yang muslim di tempat satu tempat yang sama agak dipisah, dikasih uang, ini uangnya belikan bahan beras, kemudian belikan ayam, kambing, dimasak. Jadi makannya di satu tempat di area yang sama, tapi dengan cara masak yang berbeda. Kan enak seperti itu. Ini kan enak. Yang penting makanannya, dagangannya laku, dia tak. Yang penting bikin merek halal saja selesai. Cocoknya pembeli juga tidak kritis. Yang penting meliwe, yang penting lemak langsung selesai. Evan dimuliakan Allah. Kalau sudah seperti ini, gimana keberkahan dalam hidup? Maka betapa penting ternyata kita ini tetap harus terus belajar, tetap harus mengupgrade diri. Kita lepaskanlah misalnya tentang sholat, kita sudah belajar sholat. Bagaimana tentang muamalah, tentang perdagangan, tentang akad pinjam meminjam di antara kita. Kemudian selanjutnya bagaimana apa yang kita konsumsi tiap hari sudah ada belum? Dan satu menurut saya bukan salah tapi mungkin sedikit keliru. Di Indonesia ini mengadopsi sistem di negara yang non muslim. Maksudnya, ya kalau di Australia produk halal oke, karena memang produk yang haram lebih banyak. Di Indonesia mestinya disebut saja ini produk yang haram. Kenapa? Karena kita mayoritas muslim kan. Kalau produk ini kemudian produk cari ke alamnya rata-rata halal, susah kita bedakan mana yang halal mana tidak. Kalau di Amerika, kenapa disebut label halal? Karena yang halal itu sedikit. Nyari yang sedikit itu gampang. Sekarang rata-rata yang halal yang dimiliki kalau tinggal ini non halal, non halal, non halal. Kenapa? Karena kita ada di negara mayoritas muslim. Itu kan tidak label halal, halal, halal. Jadi tambah susah kerjaan itu banyak. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Dan cocoknya lagi bagi sebagian orang, nah halal, nah
haram, yang penting lemaknya juga masalah. Nah itulah kenapa pentingnya kita belajar. Maka al-qanaatu, merasa puas dengan ketidaktahuan, ketidakpahaman terutama terhadap perkara-perkara agama, yang ini akan menyelamatkan manusia dari murkanya Allah, ini yang penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang apa solusinya? Ya solusinya adanya semangat untuk belajar, dan belajar. Kemudian yang kedua solusinya, bahwa penyelenggara pendidikan agama itu harus mengupgrade diri, bahwa tidak cukup dengan pengajian seperti ini. Masih itu mungkin perlu memberikan tauhiyah, penyegaran lewat media apakah, atau misalnya kita sudah dengan umat kita sudah membuat ini daftar makanan atau produk atau istilah yang di situ hal yang tidak halal. Kadang kita ini kan tahunya babi itu big bag atau pork atau lamb. Padahal banyak kembangan dari itu, mungkin ham atau apa yang ternyata itu produk itu kita tidak tahu. Yang penting beli terutama bagi yang sugi-sugi tapi daerah belajar agama, yang penting beli yang ternyata salah beli. Allah. Yang kedua, yang ketiga, bahwa umat ini punya hak untuk diberikan diakomodir kepentingan agamanya oleh pemerintah. Artinya pemerintah pun punya kewajiban untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kehalalan satu produk misalnya. Jadi baru bab yang ini, belum bab-bab yang lain. Bahwa pemerintah juga untuk menunjang bagaimana beragama ini. Ya kita adakan misalnya di satu kabupaten di mana misalnya maghrib itu semua TV hilangkan, orang tua dianjurkan untuk menutup HP beserta anak-anaknya disuruh ngaji. Ini kan kebiasaan yang baik, yaitu merupakan satu peraturan dari pemerintah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Karena kenapa? Karena bagi orang-orang yang sadar akan tanggung jawab di akhirat, maka kalau untuk menyelamatkan diri kita dewek, bab sholat, bab muamalah yang sederhana, bab tentang tohara selesai. Tapi kalau kita sebagai kepala keluarga ini, bahkan kita wajib tahu darah ini darah haid atau bukan. Bagi ibu-ibu harus tahu ini mani atau madi. Harus baca membedakan mana mani mana madi. Tidak cukup seorang ibu rumah tangga yang penting anakku kunjung makan. Tidak seperti itu. Anak kita minum bercak anak batilah setelah balik, batilah wajib untuk terus memerintahkan sholat. Maka berarti ternyata kalau untuk diri kita dewe belajar tentang sholat, ngaji segala macam sudah selesai. Tapi semakin banyak fungsi kita di dalam kehidupan ini, kepala rumah tangga kan, sebagai istri kan, sebagai apapun, maka semakin banyak posisi kita, makin semakin banyak kewajiban kita untuk belajar tentang hal tersebut. Maka berarti alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita untuk mau belajar agama sedikit demi sedikit. Wabil khusus pertama adalah tentang nilai tauhid, akidah, yang kedua tentang syariat yaitu fikih keseharian kita, yang ketiga tentang nilai moralitas dan akhlak. Maka kalau diadakan misalnya majelis tafaqquh fiddin yang belajar agama tentang fikih, ini sangat baik. Dan jangan malu untuk belajar. Ayo Bapak ini malu Ustaz belajar. Tidak boleh malu dalam Islam. Istilah kiai kami kalau nak belajar itu payung tunggu muka sewek. Belajar tentang ini, mana wajib. Oh kalau begini jelaskan. Contoh kecil saja. Jadi teringat. Kiai kami itu menyatakan sebenarnya bahwa hasyafah, maaf ya, kemaluan laki-laki kalau lewat sedikit dari kemaluan batas kemaluan itu masuk, itu sudah wajib mandi. Wa illam yunzil sekalipun itu tak keluar. Dan betapa banyak kadang-kadang ada orang kemudian bahkan sudah dia melakukan hubungan sudah tidak mandi sama sekali atau dia mandi tapi tidak niat mandi wajib, berarti sampai berapa kapan dia itu dianggap dia masih hadas besar, ngajinya masih dasar, sholatnya dasar, kemudian segala macam. Nah betapa pentingnya kita belajar ilmu fikih, betapa pentingnya kita belajar ilmu tauhid, betapa pentingnya kita belajar ilmu akhlak, dan kesemuanya itu kita punya kewajiban untuk belajar semua untuk menyelamatkan diri kita, modal keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat kepada
yang tetap konsisten istiqomah dalam majelis seperti ini, dan mohon ditambahkan bab fikihnya. Karena fikih ini selain yang bab ini sangat-sangat penting tentang bagaimana keseharian kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana muamalah kita. Alhamdulillah, adana Allah wa